Oke, saya sedang merekamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan, salam sejahtera, sehat selalu bagi kita semuanya. Buat mahasiswa saya, sekarang ini saya merekam materi pembelajaran terkait dengan teori analisis laporan keuangan bagi semester 5 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Portnum by Jayapura. Ya, untuk rekan-rekan yang ada di ruang Zoom, saya juga merekamnya juga di TikTok dan saya juga merekamnya di Epic Pro. Jadi semuanya saya apa namanya gunakan karena memang saya sudah mendedikasikan untuk apa namanya ini sosial media saya untuk menyalurkan berita pendidikan, menyalurkan informasi mata kuliah dimanapun Anda berada, Anda bisa melihatnya dan terekam semua di dalam media sosial. Seperti itu rekan-rekannya baru bergabung di TikTok. Terima kasih. Ada rekan-rekan yang sudah bergabung. Hari ini saya akan memulai dan saya akan menampilkan slide saya terkait dengan eh, analisis informasi keuangan. Jadi materi kita pada saat ini bagaimana kita memanfaatkan informasi keuangan. Karena ini adalah mata kuliah teori analisis laporan keuangan. Tentunya di dalam laporan keuangan itu berisi informasi. Apa informasinya? Mari kita lihat di dalam slide kita pada saat ini, rekan-rekan semuanya. Eh, jadi subtopiknya pada hari ini adalah mengenai analisis informasi keuangan. Nah, di dalam analisis laporan keuangan, kita memang program studi S1 manajemen. Tentunya kita tidak lepas juga dari akuntansi. Pada waktu semester 1, semester 2 Anda diajarkan dengan mata kuliah pengantar akuntansi 1, pengantar akuntansi 2, kemudian ada akuntansi biaya. Maka semuanya itu adalah bagian daripada perkuliahan kita teori analisis laporan keuangan. Jadi teori analisis laporan keuangan salah satu persyaratannya adalah kita sudah memahami dan mengetahui tentang akuntansi. Akuntansi, kita memang bukan program akuntansi, ada program akuntansi sendiri. Nah, disiplin ilmu akuntansi itu juga bagian daripada keuangan. Dan yang mengambil program studi manajemen keuangan, maka Anda tidak bisa lepas juga dari akuntansi, rekan-rekan semuanya. Jadi antara akuntansi dan manajemen keuangan itu harus ada suatu jalinan harmoni, ada kerjasama yang baik, sehingga apa output dari akuntansi? Output dari akuntansi itu adalah laporan keuangan. Laporan keuangan yang berisi seperangkat informasi keuangan. Nah, akhirnya itu disebut dengan kinerja keuangan. Kinerja keuangan. Nah, ada kinerja sumber daya manusia, ada kinerja keuangan. Nah, kinerja keuangan itu berisi tentang seperangkat informasi dari laporan keuangan. Akuntansi keuangan itu mempelajari laporan keuangan dan pengungkapannya. Siapa saja memakai? Nah, di sini ada investor, kreditor, supplier, dan pelanggan. Kemudian untuk kita itu ada akuntansi manajemen. Ini kita berada pada posisi program studi manajemen, akuntansi manajemen, yaitu rencana, anggaran, dan laporan kinerja unit. Pemakai internalnya adalah manajer. Internal, manajer untuk tujuan pengelolaan perusahaan. Jadi manajer atau pemimpin itu membutuhkan informasi rekan-rekan semuanya terkait dengan laporan keuangan. Seperti itu. Nah, kita akan lihat proses penyediaan informasi. Nah, informasi keuangan ini sangat penting atau dibutuhkan oleh stakeholder. Apa itu stakeholder? Stakeholder itu adalah pemangku kepentingan. Orang-orang yang membutuhkan informasi keuangan. Tentunya informasi keuangan ini bukan seperti orang akuntansi yang membuat jurnal,
kemudian buat buku besar dari jurnal diposting ke buku besar, dari buku besar itu nanti ada buku besar pembantu, ada melewati penyesuaian. Nah, bukan seperti itu, tapi output daripada pencatatan jurnal buku besar atau outputnya adalah laporan keuangan yang ada tiga, yaitu neraca, rugi laba, dan laporan perubahan modal. Kita masih mengikuti SAK yang lama, rekan-rekan semuanya. Nah, SAK yang terbaru ketiga-tiganya sudah digabung menjadi satu yang disebut dengan laporan posisi keuangan. Itu SAK yang baru. Nanti kita masih menggunakan SAK yang lama. Karena ini kita belajar tentang teori, tadi makanya eh, nama mata kuliahnya adalah teori analisa laporan keuangan. Nah, stakeholder itu di atas tadi saya sudah jelaskan siapa saja stakeholdernya yang membutuhkan laporan keuangan. Tentunya pemilik perusahaan atau owner, manajer, pemimpin perusahaan, karyawan, pegawai. Nah, itu juga membutuhkan laporan keuangan. Kemudian ada eksternal. Eksternal itu pelanggan, kreditor, pemerintah. Nah, kenapa pelanggan juga membutuhkan laporan keuangan? Sangat penting sekali. Makanya beberapa laporan keuangan, neraca, rugi laba, dan perubahan modal itu dipublikasikan di surat kabar. Tujuannya apa? Agar pelanggan tahu, masyarakat tahu. Untuk apa tahu bahwa perusahaan itu sedang sehat? Sama dengan kita, kalau kita bisa, saya mengajar begini di depan publik, tentunya saya sehat, ya, saya sehat. Nah, makanya kalau melihat begini, oh, ternyata Pak John itu sehat dan Pak John bisa mengajar dengan baik. Nah, demikian juga dengan laporan keuangan. Kalau laporan keuangannya itu terbaca dengan sehat, baik, maka perusahaannya juga akan baik, sehat juga. Walaupun kalau nanti kita analisis, makanya ini ada teori analisis, itu ada kekurangan-kekurangan. Tapi secara global, perusahaan itu dalam kategori sehat. Seperti itu rekan-rekan semuanya. Jadi sini prosesnya dari identifikasi stakeholder, kemudian stakeholdernya siapa saja. Nah, di sini ya, ini proses penyediaan informasi, kemudian nanti outputnya apa? Masyarakat atau stakeholder mengetahui tentang kondisi keuangan perusahaan. Biasanya sih kondisi-kondisi ini, maaf, pihak eksternal tahu untuk apa? Kreditor yang memberi pinjaman, investor yang mau menginvestasikan dananya kepada perusahaan itu, dia sangat penting sekali mengetahui laporan keuangan perusahaan. Untuk apa dia tahu? Ya, yang tadi saya bilang, apakah perusahaan itu sehat atau tidak sehat? Kalau saya mau menginvestasikan dana saya kepada perusahaan itu, saya akan membaca laporan keuangannya, apakah keuangannya sehat atau tidak. Kalau tidak sehat, maka menjadi keraguan bagi seorang investor. Investor itu adalah orangnya. Kegiatan itu investasi. Nanti kalau saya berikan dana kepada perusahaan itu, nanti perusahaannya pailit, bangkrut, uang saya hilang dong. Demikian juga dengan kreditor. Kreditor itu misalnya perbankan atau pihak-pihak yang memberikan pinjaman yang lain, ya kan? Kalau dia mau memberikan pinjaman, dia harus tahu laporan keuangannya. Dia periksa betul berapa hutangnya dia. Jangan sampai hutangnya lebih besar daripada cash-nya atau cash ratio-nya dia. Karena kalau hutangnya terlalu besar, apakah dia nanti sanggup membayar pinjamannya lagi? Nah, seperti itu rekan-rekan semuanya. Kemudian, dari informasi-informasi itu perlu dirancang suatu sistem. Nah, nanti masuk dalam satu sistem. Sistem ini nanti yang akan dibaca oleh para stakeholder tadi. Dan kemudian kembali kepada perusahaannya, apakah perusahaannya sehat atau tidak. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk kepada alur transaksi bisnis. Nah, rekan-rekan semuanya, penting sekali kita mengetahui eh, tujuan daripada laporan keuangan. Yang pertama adalah persetujuan transaksi. Nah, kalau dari awal kita mencatat itu jurnal, rekan-rekan semuanya, tentunya ada transaksi. Kemudian transaksi itu terjadi. Dan saat transaksi itu dilakukan, maka harus ada dokumen-dokumen yang disiapkan. Jual, beli, transaksi-transaksi kalau sifatnya masih konvensional, ada kwitansi,
kemudian ada alat-alat bukti yang lain. Kalau sudah transaksinya sifatnya online, maka jejak-jejak digital online itu harus disiapkan semuanya, rekan-rekan semuanya, karena transaksi sekarang ini sudah banyak dilakukan secara online. Kita sudah berbeda dengan tahun-tahun di bawah 2000-an yang dimana transaksi terjadi itu masih menggunakan transaksi konvensional, disiapkan dokumennya, ada kwitansinya, ada fakturnya, dan ada bukti-bukti yang lain. Bukti-bukti itu tetap ada, rekan-rekan semuanya. Mungkin modelnya akan berbeda karena sekarang ini sudah sifatnya digitalism, ya, sudah sifatnya digital semuanya. Tapi dokumen-dokumen digital itu tetap harus ada sebagai bukti bahwa transaksi itu terjadi. Nah, kemudian semua transaksi, semua bukti-bukti itu harus dicatat di dalam sebuah jurnal. Jurnal itu adalah kumpulan informasi terkait transaksi yang terjadi dalam satu hari, dalam satu bulan, dan dalam satu periode. Dalam satu periode artinya dalam satu tahun periode berjalan. Jadi kalau transaksi laporan keuangan itu dibuat dari Januari sampai dengan Desember, kan semuanya. Kemudian ini tugas dari seorang akuntansi, yaitu dari jurnal, kemudian diposting ke buku besar. Kemudian outputnya itu adalah laporan keuangan. Nah, manajemen itu nanti ada di nomor 6 ini. Kita akan menganalisis laporan keuangan. Nah, ini proses akuntansi yang perlu kita pelajari, rekan-rekan, karena manajemen keuangan tidak membuatnya dari awal. Untuk manajemen keuangan itu nanti akan memeriksa yang bagian akhir, yaitu kinerja keuangan. Tapi bagi kita yang program studi manajemen, kita perlu mengetahui alur proses pencatatan keuangan itu dari awal sampai dengan akhir. Yang pertama adalah proses pencatatan atau penjurnalan. Kemudian semua transaksi ini terjadi di sini, dicatat. Kemudian dari jurnal itu diposting. Posting itu adalah memindahkan dari jurnal ke buku besar itu disebut dengan posting. Saya masih ingat dulu waktu saya mau kuliah, itu dulu namanya ospek, sekarang namanya PKKMB. Kemudian dibuat kelompok-kelompok. Nah, kelompok-kelompoknya itu nama-nama ekonomi. Nah, saya kebetulan waktu itu kelompok saya itu namanya kelompok posting. Suatu kali senior-senior bertanya, itu posting itu artinya apa? Kita belum kuliah jadi belum ngerti. Jadi ternyata posting itu adalah memindahkan dari jurnal menuju ke buku besar. Seperti itu. Kemudian membuat neraca saldo sebelum penyesuaian atau trial balancing. Jadi ini adalah membuat neraca saldo sebelum penyesuaian. Karena nanti pasti ada penyesuaian. Penyesuaian itu adalah terkait dengan penyusutan. Nah, itu ada aktiva lancar, ada aktiva tetap, ada mesin, ada gedung, ya. Kemudian ada kendaraan. Nah, kendaraan itu kan nggak mungkin selalu baru. Pasti ada penyusutan. Nah, ada penyusutan kendaraan, penyusutan gedung, penyusutan mesin. Nah, itu dihitung. Sebagai seorang akuntansi, dia akan menghitung. Karena setiap tahun penyusutan itu apa? Nilai ekonomis yang menurun. Karena nggak mungkin nilai ekonomis itu sifatnya tetap. Ya, kan, mesin itu selalu baru, terus kecuali nggak dipakai. Nggak dipakai aja ada penyusutan ya, rekan-rekan semuanya ya. Nah, itu disebut dengan penyesuaian. Nah, ini membuat jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan akun akrual dan akun penangguhan. Nah, ini perlu membuat jurnal penyesuaian. Berapa sih umur mesin ini? Nah, itu perlu dihitung. Berapa umur gedung, berapa umur kendaraan. Nah, itu dibuatkan. Karena penyusutan itu merupakan biaya, nilainya berkurang, itu pengeluaran. Nah, itu perlu ada penyesuaian, nanti dibuatkan jurnalnya, kemudian nanti kita lanjutin diposting lagi, yaitu neraca saldo yang disesuaikan sehingga kita mendapatkan nilai uang yang real, betul-betul real, betul-betul sesuai dengan keadaan yang sekarang terjadi. Nah, setelah membuat neraca saldo yang disesuaikan, kita membuat laporan keuangan. Nah, ini masih menggunakan SAK yang lama, rekan-rekan semuanya. Itu membuat jurnal penutup, kemudian neraca saldo setelah penutupan, kemudian membuat jurnal pembalik atau opsional. Ini biasanya antara ya dan tidak. Tapi bagi kita yang di manajemen keuangan, khususnya kita yang ada di analisis laporan keuangan, kita ada pada posisi 7 dan 8 ini. Kita akan menganalisis neraca-neraca atau laporan keuangan. Itu adalah posisi kita di sini. Tapi kita perlu melihat. Kita
Manajemen tidak akan melihat pencatatan, postingan, kemudian kita penyesuaian tidak, kecuali kalau ada case-case tertentu, misalnya ada sedikit kesalahan, nah kita perlu merunut kembali ke belakang. Tapi biasanya kita hanya melihat di poin 7 dan 8, yaitu di neraca. Seperti itu rekan-rekan. Kemudian sistem akuntansi. Sistem akuntansi terdiri dari akun-akun account, kemudian dicatat dalam jurnal, diposting ke dalam buku besar, ini tadi sudah di atas ya. Kemudian sistem akuntansi mencatat transaksi dan kejadian, mengklarifikasi item, meringkas dampaknya, melaporkan hasilnya ke dalam laporan keuangan. Jadi tetap outputnya laporan keuangan. Kalau dari slide ini, dari gambar ini, manajemen ada di bagian ini, melaporkan hasil ke dalam laporan keuangan. Nah, ini yang kita akan analisis. Kita akan analisis. Kemudian kita ke slide berikutnya. Nah, kita lihat di sini mempelajari ada beberapa teori terkait dengan teori analisis laporan keuangan. Terima kasih yang sudah memberikan like kepada saya di TikTok ya. Untuk rekan-rekan yang ada di Zoom, saya juga ada live di TikTok juga. Laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, ini yang disebut dengan SAK, Standar Akuntansi Keuangan. Nah, dari saya menyampaikan ini kita masih dengan menggunakan SAK yang lama. Nanti ada nomornya SAK. SAK yang terbaru itu SAK IFRD, International Finance Reporting Standar. Standar. Kemudian untuk memastikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar, auditor memeriksa laporan keuangan dan mengeluarkan opini. Ya, ini seorang auditor. Penting sekali seorang auditor itu mengeluarkan opini apakah laporan keuangannya dibuat itu sehat atau tidak. Nah, ini kita fungsinya di manajemen keuangan. Kita sedang memeriksa laporan keuangan, apakah laporan keuangan itu sudah sesuai dengan standar akuntansi atau belum, apakah sehat atau tidak. Kita menggunakan alat-alat analisis. Nanti ada di slide berikutnya ada alat-alat analisis rekan-rekan. Kemudian laporan manajemen. Laporan keuangan tanggung jawab manajer. Manajer, pemimpin perusahaan bertanggung jawab terhadap laporan keuangan. Makanya dia setiap akhir periode, setiap akhir tahun dia akan memeriksa, dia akan meminta laporan keuangan, kemudian dia akan periksa laporan keuangannya. Nah, dia tidak memanggil semua karyawannya, yang dipanggil adalah divisi bagian keuangan. Kemudian perusahaan mengelola sistem pengendalian internal untuk menjaga pencatatan akuntansi yang akurat dan aset yang dimiliki perusahaan. Penting sekali kita memeriksa laporan keuangan karena apa? Untuk melihat kekayaan kita, kekayaan perusahaan, dan aset-aset yang dimiliki. Jangan sampai ada yang tidak dicatat. Nah, ini beberapa pengalaman eh, waktu dulu ikut memeriksa laporan keuangan, rekan-rekan semuanya, perusahaan itu membeli mobil itu ada 3, tapi yang dicatat itu hanya 1 mobil. Jadi waktu kami lihat di lapangan, ternyata mobilnya ada 3. Ditanya, "Loh, 2 mobil ini mobilnya siapa? Mobil perusahaan." Terus di laporan keuangan kok nggak ada, yang dicatat cuma 1. Katanya belum catat. Wah, ini bagaimana? Kita kan mencatat itu sesuai dengan historical, sesuai dengan kejadian. Maka harus ada penyesuaian rekan-rekan semuanya. Nah, itu akhirnya membalik ke belakang lagi dan harus dibuat kembali. Laporan keuangan juga akan berubah lagi. Seperti itu. Nah, ini penting sekali kita menganalisis laporan keuangan. Manajemen, penanggung jawab keakuratan dan kewajaran laporan keuangan. Laporan keuangan itu harus sesuai dengan transaksi yang terjadi, yang seperti contoh yang saya berikan tadi. Ada beberapa kasus-kasus tertentu itu kelupaan. Ada juga yang kesengajaan tidak mencatat laporan keuangan, tidak mencatat di dalam jurnal rekan-rekan semuanya. Nah, di sini penting sekali untuk memeriksa laporan keuangan itu harus benar-benar akurat, wajar, yaitu valid and reliable ya. Kemudian menerapkan akuntansi yang mencerminkan aktivitas bisnisnya. Ya, harus menerapkan sesuai dengan standar-standar akuntansi yang berlaku saat itu. Dalam akuntansi terdapat diskresi manajemen, ya harus ada kesesuaian dengan manajemen. Ada manajer, ada bagian keuangan, nah itu semuanya harus bekerja bersama-sama. Banyak melakukan lobby dalam penyusunan standar. Ya, di sini harus sesuai dengan kalau perusahaan bisnis harus sesuai dengan SAK, standar akuntansi keuangan. Kalau dalam keuangan pemerintah itu harus sesuai dengan PMK. PMK itu adalah Peraturan Menteri Keuangan. Walaupun Peraturan Menteri Keuangan juga harus melandaskan kepada SAK, karena SAK ini atau standar akuntansi keuangan itu dibuat universal rekan-rekan semuanya, dibuat oleh banyak negara,
kurang lebih ada 100 negara yang menyepakati dalam penyusunan laporan keuangan yang disebut dengan SAKIFRS, sorry, International Finance Standard Report ya rekan-rekan semuanya. Kemudian beberapa regulasi terkait dengan keuangan. Kalau keuangan perbankan, maka regulasinya dipegang oleh Bank Indonesia. Kalau itu perusahaan-perusahaan keuangan non-bank, itu akan diperiksa oleh Menteri Keuangan. Menteri Keuangan ini disebut dengan regulator atau otoritas keuangan di Indonesia. Ada juga auditor. Auditor adalah pemeriksa keuangan eksternal di luar daripada perusahaan untuk lebih menyeimbangkan, lebih meyakinkan kepada publik bahwa laporan keuangan ini atau ada opini bahwa laporan keuangan itu benar-benar sehat ya rekan-rekan semuanya. Kemudian ya auditor itu tugasnya memberikan opini saja rekan-rekan apakah laporan keuangannya sudah sesuai dengan SAK, sudah sesuai dengan PMK, itu penting sekali untuk kita ketahui. Kemudian berikutnya kita ke slide standar akuntansi. Untuk keseragaman laporan keuangan harus yang relevan dan reliable. Jadi dikatakan seragam dan dapat dipertanggungjawabkan itu berdasarkan standar akuntansi keuangan. Memudahkan penyusunan laporan keuangan karena ada pedoman baku sehingga meminimalkan bias dari penyusunan. Maksudnya adalah laporan keuangan itu harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Itu bagi perusahaan bisnis. Untuk yang di laporan keuangan pemerintahan harus sesuai dengan PMK, Peraturan Menteri Keuangan. Karena apa? Untuk menghindari bias. Bias itu tidak mampu membaca. Laporan keuangan harus sifatnya universal, yang artinya orang lain dapat membaca, orang lain memahami. Kemudian antara satu perusahaan dengan perusahaan lain itu tidak berbeda, harus sama. Jadi nanti waktu pemerintah bagian pajak, ya pajak itu kan pemerintah ya, memeriksa, maka dapat dibaca. Jadi sifatnya adalah universal, orang lain dapat membaca dengan baik dan dapat mengerti. Termasuk kita juga masyarakat dapat membaca laporan keuangan itu dengan baik. Seperti itu rekan-rekan semuanya. Kemudian memudahkan auditor dalam mengaudit. Auditor adalah orangnya, kegiatannya adalah audit memeriksa laporan keuangan. Jadi auditor itu adalah orang yang memeriksa laporan keuangan. Auditor dalam mengaudit rekan-rekan semuanya. Seperti itu. Kemudian memudahkan pembaca laporan keuangan untuk menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda. Nah, di sini tujuan daripada teori analisis laporan keuangan, rekan-rekan semuanya, adalah para pembaca laporan keuangan itu mampu menginterpretasikan, mampu menjelaskan, mampu memahami laporan keuangan itu. Karena apa? Nanti itu ada yang namanya cross-sectional, yaitu membandingkan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Yang dibandingkan apa? Yang dibandingkan laporan keuangannya. Nah, tentunya laporan keuangannya harus, perusahaannya harus homogen, misalnya bank A, bank B. Nah, tentunya laporan keuangannya harus standarnya sama, tidak boleh berbeda. Kalau berbeda nanti sulit membacanya, sulit untuk memeriksanya. Maka kita bisa membandingkan antara bank A dan bank B, mana yang lebih sehat, bank A dan bank B. Beberapa waktu lalu saya menguji mahasiswa saya S2 terkait dengan eh, kesehatan perbankan BUMN yang ada di Indonesia. Ada 4 BUMN yang dia audit, kemudian diperiksa, kemudian mana yang lebih sehat antara keempat bank ini. Nah, di situ baru muncul ternyata bank ini yang lebih sehat, bank ini yang kurang sehat, seperti itu rekan-rekan. Dari mana? Ya, dari laporan keuangan yang dipublikasikan. Seperti itu rekan-rekan. Kemudian pengguna laporan keuangan banyak pihak sehingga penyusun tidak dapat menjelaskan kepada masing-masing pengguna. Ya, laporan keuangan itu harus mampu dijelaskan kepada semua orang. Jangan sampai laporan keuangan itu tidak bisa dijelaskan sehingga nanti pengguna akhirnya tidak mengerti dan bisa menafsirkan sendiri nanti akhirnya. Nah, kalau sudah menafsirkan sendiri itu kan wah susah nanti akhirnya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, slide berikutnya ini informasi perusahaan. Ya, laporan keuangan itu sebenarnya mencirikan dari kondisi perusahaan tersebut. Apakah perusahaan itu sehat atau tidak sehat. Nah, seperti contoh misalnya yang terjadi sekarang ini beberapa perusahaan itu menghadapi kepailitan. Dari mana pilotnya? Tentunya laporan keuangannya diperiksa.
diperiksa. Ternyata terjadi banyak pelanggaran pelanggaran dalam pengelolaan keuangan seperti pada waktu tahun 97 ya mungkin mahasiswa saya Pak tahun 97 itu masih kecil. Tahun 97 ini banyak perusahaan yang atau banyak bank yang dikatakan pailit ya, bangkrut karena tidak mampu menghadapi gejolak. Nah, sebenarnya bukan tahun 97, kemarin kan tahun 2020, 2019, 2020 waktu COVID-19. Nah, itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang pailit karena apa? Ternyata dia tidak mampu bertahan dengan situasi COVID. Penurunan terjadi, tidak mengalami laba, yang terjadi adalah malah kerugian, ya. Sehingga waktu laporan keuangannya diperiksa terjadi penurunan di dalam prestasi laporan keuangannya, terutama di dalam laporan rugi laba, dalam labanya terjadi penurunan karena pembatasan, rekan-rekan. Kalau tahun 97 itu karena rupiah kita itu akhirnya kecil dibanding dengan mata uang asing, dolar. Nah, ini juga berpengaruh mata uang asing ya. Dolar yang dulunya 2.000 rupiah per 1 US dollar tiba-tiba naik sampai 20.000 rupiah waktu tahun 97. Nah, sekarang ini sudah posisinya 15.000 ya. 15 sampai 16.000 rupiah. Nah, itu sebetulnya wah waktu Indonesia pernah ya jaya-jaya kuat-kuatnya. Perusahaan-perusahaan kita dulu top, hebat-hebat. Ya kan dolar itu kecil dibanding Indonesia, tapi sekarang dolar terlalu kuat ya. Kurs mata uang. Nah, itu terjadi di dalam informasi keuangan rekan-rekan semuanya. Nah, nanti juga laporan keuangan itu juga mencirikan informasi perusahaan. Pentingnya pentingnya annual report ya rekan-rekan. Oh, terima kasih yang ada di TikTok yang sudah memberikan saya gift. Thank you so much. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak. Itu semua digunakan untuk kemajuan pendidikan di Tanah Papua. Karena saya adalah salah satu tenaga pendidik yang ada di Provinsi Papua yang sedang mengajar kepada mahasiswa saya semester 5 saat ini di Setiaport Mumbai Jayapura. Thank you so much. Ya, terima kasih, terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Seperti itu rekan-rekan semuanya. Nah, tujuan dari laporan keuangan juga itu memberikan informasi apakah perusahaan itu sustainable atau tidak. Sustainable reporting. Ya. Sustainable itu artinya adalah perusahaan ini mampu melangsungkan kehidupannya atau enggak. Sama dengan manusia, kalau manusia itu sakit-sakitan, wah, dia tidak bisa melangsungkan kehidupannya ya. Dia tidak pernah makan, tidak bekerja, tidak ada asupan, sakit. Sama juga dengan perusahaan. Pentingnya kita memeriksa kesehatan keuangan perusahaan. Tujuannya adalah untuk perusahaan itu tetap sustainable, tetap dapat melangsungkan kehidupannya. Sehingga dari mana dia bisa melangsungkan kehidupannya? Tentunya dengan keuntungan sebesar-besarnya setiap tahun, setiap periode dia untung, nah perusahaannya mampu sustainable. Sustainable. Kalau dia tidak ada untung, dia lah rugi, rugi, rugi terus ya pilot. Pilot akhirnya ya produk pilot kan dampaknya kepada karyawan, terjadi banyak PHK, ya kalau perusahaannya ditutup, karyawannya nggak bekerja, wah, itu kan bahaya sekali, rekan-rekan semuanya bahaya sekali. Seperti itu. Kemudian sekarang informasinya terkait dengan keuangan sudah sifatnya digital ya. Jadi rekan-rekan yang mahasiswa, sekarang kita dapat memperoleh laporan keuangan itu lewat internet, lewat Bursa Efek Indonesia. Kalau dulu kan harus datang ke perusahaannya. Datang ke perusahaannya, minta laporan keuangan, dikasih buku gitu ya. Buku, bukunya tebal-tebal gitu. Tapi sekarang ini kan situasinya sudah beda, sudah digital, sudah apa namanya, paperless ya. Tidak lagi menggunakan buku, menggunakan laporan-laporan yang tersistem di komputer. Berikutnya kita lihat di sini laporan keuangan dan standar akuntansi. Nah, ini penting sekali rekan-rekan semuanya. Laporan keuangan memberikan informasi. Tujuan dari laporan keuangan itu memberikan informasi keuangan. Posisi keuangan, posisi keuangan, kinerja perusahaan, perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Jadi laporan keuangan itu tujuannya adalah untuk pengambilan keputusan. Manajer perlu mengetahui laporan keuangan. Kalau perusahaannya rugi, apa yang harus dilakukan? Mungkin pengetatan, pengurangan biaya-biaya seperti Indonesia sekarang ini terjadi efisiensi anggaran. Tujuannya apa? Akan menghemat biaya-biaya yang tidak perlu. Tidak perlu. Karena Indonesia sedang membayar hutang kepada luar negeri. Karena hutangnya sudah besar, kita tidak mampu membayar, maka caranya bagaimana agar kita bisa membayar hutang? Ya, efisiensi. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu itu dikurangi semuanya.
Nah, kemarin saya mendengar dari salah satu gubernur yang ada di Indonesia, eh, dia mengatakan bahwa efisiennya seperti apa. Kalau dulu ada rapat-rapat yang selalu menggunakan hotel, kemudian kalau ada rapat selalu makan. Nah, dia bilang sekarang kalau rapat ya cukup di kantor aja. Kemudian makannya dikurangi, cukup dengan air putih aja, air putih saja. Nah, itu namanya efisiensi agar dana-dana itu masih bisa digunakan untuk yang lebih penting, rekan-rekan semuanya. Kemudian laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen, stewardship. Jadi laporan keuangan itu menunjukkan bagaimana seorang manajer itu kan di dalam teori manajemen ada 4 fungsi manajemen, rekan-rekan. Ada perencanaan, itu namanya PDOJ, Plan, Directing, Organization, and Planning. Nah, seorang manajer itu harus melihat apakah yang direncanakan. Karena segala sesuatu, yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan, kemudian directing atau pelaksanaan, kemudian organizing, kemudian controlling, pengawasan. Jadi, apa yang direncanakan itu dilaksanakan atau tidak. Nah, nanti pengawasan itu laporan keuangan yang diperiksa oleh auditor. Jadi, apakah yang direncanakan itu dikerjakan atau tidak? Ataukah apa yang direncanakan nanti dalam pelaksanaannya itu beda dengan yang direncanakan. Ada berjalan sendiri di sini. Ya, kalau bahasanya MOOC-nya itu apa? Latihan lain, main lain. Seperti itu rekan-rekan semuanya. Kemudian laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan SAK IFRS. Satuan akuntansi keuangan atau standar akuntansi keuangan berdasarkan International Financial Reporting Standard. Nah, ini sudah digunakan oleh 100 negara. Pada waktu itu terjadi rapat di Eropa, kemudian dihadiri oleh 100 negara, lebih termasuk Indonesia, dan menyepakati satu sistem standar terkait dengan pengelolaan keuangan, baik akuntansi maupun keuangan. Nah, di situ isinya adalah pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material, yang artinya nggak perlu dikejar. Tapi untuk laporan keuangan itu sangat penting sekali. Ini SAK IFRS, rekan-rekan semuanya. Kemudian ada 5 pilar dalam standar akuntansi berdasarkan IFRS. Pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK, kemudian standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas. Jadi yang pertama adalah standar akuntansi keuangan berdasarkan IFRS, rekan-rekan semuanya yang sudah disepakati. Jadi semua perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia itu, apalagi perusahaannya sudah global, sudah sifatnya universal, yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, maka di dalam laporan keuangannya harus menggunakan standar yang sudah sifatnya universal yang disepakati di IFRS tadi, yaitu ya International Financial Reporting Standard. Jadi harus sama antara perusahaan yang di Indonesia dengan perusahaan yang di luar negeri. Jangan sampai perusahaan Indonesia membuat laporan keuangan dibaca di luar negeri kok beda sekali. Ya, kalau nanti saya akan memberikan contoh annual report. Annual report itu adalah laporan keuangan. Ada yang dalam bahasa Indonesia dan ada juga yang dalam bahasa Inggris. Tujuannya apa? Pada waktu dipublikasikan, nanti pihak luar negeri membaca, dia mengerti. Jangan sampai pihak luar negeri membaca, tidak mengerti malah. Ini apa laporan keuangannya orang Indonesia? Nanti pada waktu kita cari investasi ke luar negeri, itu sulit. Karena sekarang Indonesia ini sedang gencar-gencarnya mengejar investasi dari luar negeri. Itu yang disebut dengan FDI, Foreign Direct Investment, yaitu mengejar investor dari luar negeri. Nah, pihak luar negeri ini kalau dia mau menginvestasikan dananya ke Indonesia, maka yang dia lakukan adalah memeriksa laporan keuangan. Maka harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Kemudian standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Nah, ini ada beberapa organisasi bisnis yang sifatnya adalah social oriented, maka dia dikatakan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas tidak perlu dipertanggungjawabkan kepada publik, tapi cukup kepada stakeholder tertentu. Biasanya cukup kepada pemerintah dan investor yang mendanai perusahaan tersebut. Kemudian standar akuntansi entitas mikro kecil menengah SAK EMKM. Ini adalah standar akuntansi sama-sama PSAK khususnya untuk UMKM ya, karena kan semuanya UMKM itu karena ada
usaha mikro kecil dan menengah. Ya, jadi ada standar akuntansi khusus untuk usaha-usaha mikro dan kecil, usaha kecil. Nah, biasanya mereka kan tidak ada bunga, kemudian diberikan afirmasi, tapi laporan keuangannya tetap ada berdasarkan standar yang ditentukan. Kemudian standar akuntansi pemerintah. Nah, tadi yang saya katakan PMK ya, PMK. Nah, di sini ada SAP, Satuan Akuntansi Pemerintahan, berdasarkan PP, Peraturan Pemerintah 71 tahun 2010. Jadi nanti rekan-rekan mahasiswa yang mau mengambil laporan keuangan pemerintahan, itu harus menggunakan ini, SAP PP 71 tahun 2010. Nah, ini sejarahnya IFRS hanya diadopsi PSAK full tahun 2012. Jadi sebetulnya SAK yang sekarang ini tidak lepas daripada SAK yang tahun 2012, SAK yang lama. Ya, tahun 2013 dilakukan revisi standar dan ditambahkan standar baru 65, 66. Ya, ini orang akuntansi yang lebih paham, rekan-rekan semuanya. Tapi kita cukup belajar mengetahui ada beberapa perubahan standar. Standar itu biasanya yang banyak dilakukan sekarang ini adalah tidak ada lagi neraca, rugi laba, dan laporan perubahan modal. Yang ada sekarang adalah laporan posisi keuangan. Seperti itu nih sejarahnya. Pada tahun 2016 ada perubahan SAK lagi. Kemudian ada SAK etap dikeluarkan tahun 2010-2016. Kemudian pada 2016 revisi PSAK 108. Nah, ini ada terkait dengan asuransi syariah. Karena syariah sekarang ini sudah mulai mendunia dan sudah eh, diikuti di dalam dunia bisnis juga rekan-rekan semuanya ya. Apa itu IFRS? Karakter IFRS. Karakter IFRS menggunakan principle base, lebih menekankan pada interpretasi dan aplikasi atas standar, sehingga harus berfokus kepada spirit penerapan prinsip tersebut. Jadi sekarang ini lebih menekankan kepada penjelasan dan aplikasi. Kalau dulu dan neraca rugi laba, sekarang ini lebih menjelaskan bagaimana laporan keuangan itu mampu menjelaskan posisi keuangan. Jadi sebenarnya lebih ringan lagi, lebih enak ya rekan-rekan. Kemudian standar membutuhkan penilaian atas substansi transaksi dan evaluasi. Tujuan daripada IFRS ini adalah untuk kita sekarang ini sedang belajar tentang teori analisis laporan keuangan. Jadi untuk mudahnya kita melakukan penilaian terhadap laporan keuangan dan lebih profesional, kemudian penilaiannya lebih fair, rekan-rekan semuanya lebih apa namanya, lebih objektif ya. Kalau yang lama itu kan berdasarkan hitung-hitungan, berdasarkan teori, tapi sekarang ini benar-benar berdasarkan kepada aplikatif, sesuatu yang benar-benar terjadi ya. Mengharuskan mengungkapkan disclosures yang lebih banyak, baik kuantitatif maupun kualitatif. Ya, di dalam laporan keuangan itu nanti saya akan coba kasih contoh. Ada kuantitatif dan ada kualitatif. Kuantitatif itu kita sudah menggunakan sistem, sudah menggunakan software, rekan-rekan semuanya dalam pengelolaan laporan keuangan. Jadi transaksi itu masuk, proses, kemudian outputnya sudah dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangannya berupa angka dan kualitatif. Jadi ada penjelasannya langsung, penjelasannya. IFRS secara dinamis akan berubah mengikuti perkembangan lingkungan bisnis dan kebutuhan informasi para pengguna. Jadi IFRS ini sifatnya sangat dinamis, disesuaikan dengan kebutuhan dari stakeholder. Kalau stakeholdernya mau minta misalnya laporan tentang biaya, laporan tentang hutang, maka kita menggunakan IFRS itu lebih memudahkan karena lebih banyak kepada software ya, software. Software itu enak sekali, tinggal dimasukkan nanti akan keluar baik angka maupun penjelasannya. Itu disebut dengan angka dan penjelasan kualitatif dan kuantitatif. Nah, sejarah standar akuntansi, pra PAI, konvergensi, ini sejarahnya rekan-rekan semuanya. Kemudian ada konvergensi perubahan IFRS tahun 2012-2014, kemudian diupdate kembali tahun 2017. Nah, kita lihat di sini bagaimana ada harmonisasi sehingga kita pada tahun 2014 itu kita sudah menggunakan standar akuntansi yang berbasis IFRS. Seperti itu, PSAK yang baru
PSAK yang terkait dengan pengaturan baru, misalnya PSAK 69, PSAK 70, di sejarahnya rekan-rekan semuanya, tentang PSAK, Peraturan Standar Akuntansi Keuangan, PSAK yang merubah pengaturan lama namun berbeda dengan sangat substansial, misalnya PSAK 65, Laporan Keuangan Konsolidasi, menggantikan PSAK 4, Laporan Keuangan Konsolidasi dan tersendiri, PSAK 66, Pengaturan Bersama, mengganti PSAK 12, Pengendalian Bersama. Kalau dulu itu ada neraca, rugi laba, dan laporan perubahan modal, sekarang ini sudah laporannya laporan keuangan konsolidasi, ya toh. Di dalam satu laporan itu sudah mengungkap semuanya. Kemudian PSAK revisi, amandemen, ada perubahan tentang PSAK, ya kan. Kemudian yang terbaru sekarang ini adalah PSAK penyesuaian, merupakan kumpulan amandemen dengan ruang lingkup yang lebih sempit, ya, yang bersifat mengklarifikasi sehingga tidak terdapat usulan prinsip baru ataupun perubahan signifikan pada prinsip-prinsip yang telah ada. Sebagai dampak dari perubahan PSAK yang lain. PSAK ini banyak sekali terjadi perubahan rekan-rekan semuanya, dan yang terakhir adalah PSAK IFRS. Nah, ini lebih banyak kepada sejarah rekan-rekan semuanya dari tahun 2015 itu perubahan-perubahan sampai dengan yang akhirnya pada posisi sekarang ini 2015 kita sudah menggunakan PSAK IFRS. Ini singkat singkat saja karena kita tidak mempelajari ini rekan-rekan semuanya, tapi Anda cukup mengetahui saja terkait dengan perubahan-perubahan peraturan standar akuntansi dan keuangan. Ini juga sejarahnya rekan-rekan, Anda cukup membacanya dan belajar aja bahwa terjadi perubahan-perubahan sehingga nanti pada akhirnya tahun 2015-2016 itu konseptual pelaporan keuangan sudah mulai banyak perubahan seperti itu. Nah, ini bisa dilihat perubahan-perubahan itu. Nah, perubahan yang dilakukan, tujuan pelaporan keuangan, tujuan umum, entitas pelapor, karakteristik kualitatif informasi keuangan yang berguna, pengaturan yang tersisa. Kerangka konseptual, rekan-rekan semuanya, tujuan dari pelaporan keuangan bertujuan umum, kemudian kepemilikan pelaporan, karakteristik kualitatif informasi keuangan yang serba berguna, kemudian kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Oke, sampai di situ rekan-rekan semuanya materi kita. Nanti slide ini akan saya berikan kepada Anda. Saya akan bagi lewat WA Group Anda, rekan-rekan semuanya. Kemudian tugas mahasiswa adalah ini saya rekam, sudah saya rekam, dan saya akan tetap masukkan ke dalam YouTube dan Facebook. Kemudian nanti Anda absennya adalah tolong Anda memberikan nama dan nomor induk mahasiswa di kolom komentar. Itu sebagai absen. Yang tidak menulis nama dan NIM dalam kolom komentar saya tidak akan masukkan dalam absen. Jadi setelah Anda menonton, kemudian nanti Anda membuat komentar, isinya adalah nama dan NIM Anda, nanti akan saya berikan absen. Kemudian ada e-book yang saya berikan kepada Anda, tolong nanti Anda merangkumnya e-book tersebut. Anda merangkum e-book, nanti dikumpulkan minggu depan. Nanti diketik ya, diketik untuk tugasnya, kemudian dikumpulkan lewat link. Nanti ada link yang saya sampaikan kepada mahasiswa. Link ini adalah khusus untuk mata kuliah ini, di mana tugas-tugas ini tidak tercampur dengan tugas-tugas yang lain. Nanti tugasnya akan saya berikan, bukunya saya akan kirim di WA grup kalian, kemudian nanti Anda baca, kemudian Anda pelajari sama-sama. Kemudian membuatnya tidak sama-sama, membuat rangkumannya sendiri-sendiri ya, jangan yang buat satu orang, kemudian ganti covernya dengan nama yang berbeda. Jangan, baca dan tulis sendiri. Seperti itu rekan-rekan semuanya. Oke, terima kasih. Sampai di sini pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya.